Legenda Joko Tarub dan Nawang Wulan. Joko Tarub adalah pemuda yang sangat tampan. Dia sangat populer di desanya. Banyak gadis muda jatuh cinta kepadanya. Namun, Joko Tarub berpikir bahwa mereka tidak cukup cantik untuk menjadi istrinya. Itu sebabnya dia masih lajang. Dia ingin memiliki istri yang sangat cantik. Seperti biasa, Joko Tarub pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari air terjun. Dia penasaran. Suara itu terdengar seperti banyak gadis sedang mandi di air terjun di dalam hutan itu. Agak mengendap-endap, Joko Tarub berjalan ke arah air terjun. Ketika dia tiba di sana, dia melihat 7 gadis cantik sedang mandi. Dia benar-benar terpesona dengan kecantikan mereka. Setelah mereka selesai mandi, gadis-gadis itu perlahan mengambil selendang mereka. Hebatnya, setelah mereka mengenakan selendang, mereka terbang ke langit. Mereka bukan manusia, mereka bidadari dari kayangan, kata Joko Tarub terkesima. Setelah itu, Joko Tarub pun pulang. Dia sangat gelisah. Dia terus memikirkan 7 gadis cantik itu. Pada hari berikutnya, Joko Tarub kemudian memutuskan untuk kembali ke air terjun itu. Ketika para bidadari sedang mandi, dia mencuri salah satu selendangnya. Dan itu membuat satu peri tidak bisa terbang kembali ke langit. Dia menangis. Kemudian Joko Tarub bertanya, "Ada apa? Kenapa kamu menangis?" "Aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa kembali ke rumah. Semua saudariku telah meninggalkanku. Namaku Nawang Wulan. Aku akan memberimu apapun jika kamu dapat menemukan syalku," kata peri itu. "Aku akan membantumu, tetapi jika kita tidak dapat menemukannya, kamu bisa tinggal di rumahku. Kamu bisa menjadi istriku," kata Joko Tarub. Kemudian Joko Tarub berpura-pura mencari selendang itu. Dan tentu saja mereka tidak dapat menemukannya. Setelah itu mereka pergi ke rumah Joko Tarub. Kemudian mereka menikah dan mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Mereka memiliki kehidupan yang sangat bahagia. Mereka selalu punya cukup nasi untuk dimasak. Mereka tidak harus bekerja seperti tetangga yang lainnya. Itu karena Nawang Wulan menggunakan sihirnya untuk memasak. Suatu hari, Joko Tarub bertanya kepada istrinya mengenai keanehan beras mereka yang tidak pernah habis. Nawang Wulan tidak memberitahu rahasianya dan memintanya untuk tidak membuka panci saat memasak. Dia mengatakan bahwa jika Joko Tarub membuka tutup panci, mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan banyak nasi untuk dimasak. Suatu hari, Joko Tarub benar-benar ingin tahu. Dia kemudian membuka tutup panci memasak. Dia terkejut ketika melihat hanya ada beberapa butir beras untuk dimasak. Ketika Nawang Wulan sampai di rumah, dia tahu bahwa Joko Tarub telah membuka tutupnya. Dia marah karena sampai di rumah, dia tahu bahwa Joko Tarub telah membuka tutupnya. Dia marah karena dia sudah kehilangan keajaibannya untuk memasak. Sekarang dia harus mengambil nasi dalam porsi besar untuk dimasak. Perlahan-perlahan cadangan beras mereka di tempat penyimpanan beras menipis. Dan ketika Nawang Wulan mengambil beras terakhir, dia menemukan selendangnya. Joko Tarub menyembunyikan selendangnya di tempat penyimpanan beras. Nawang Wulan sangat senang sekaligus sedih. Dia kemudian berkata, "Aku akan pulang sekarang. Jaga putri kita. Ketika ada bulan purnama, bawa dia keluar dari rumah. Dan aku akan datang untuk menjemputnya." Nawang Wulan kemudian terbang ke langit. Joko Tarub sangat sedih. Dan untuk menepati janji, Joko Tarub selalu pergi keluar rumah bersama putrinya di saat bulan purnama. Namun, Nawang Wulan tidak pernah kembali.